Oke, kita mulai ya. Coba jujur, Anda mungkin lagi di posisi ini kan? Udah ngumpulin banyak banget jurnal, udah di Stabilo, udah dibikin catatan, tapi pas buka Microsoft Word buat nulis bab 2, tiba-tiba blank, kosong, bingung mau mulai dari mana. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah gimana cara mengubah rasa mentok itu jadi sebuah tulisan yang mengalir. Rasanya frustrasi banget ya. Anda udah kerja keras loh, udah baca, udah highlight, bahkan udah susah payah bikin ringkasan puluhan jurnal. Tapi anehnya, giliran harus mulai merangkai kata-kata, rasanya kayak balik lagi ke titik nol. Cuma bisa natap kursor yang kedap-kedip di layar kosong. Hal pertama yang perlu banget Anda tahu, perasaan itu sangat wajar. Anda nggak sendirian. Hampir semua mahasiswa di satu titik dalam perjalanan skripsinya pasti ngerasain hal yang sama persis. Jadi, ini bukan karena ada yang salah sama Anda. Ini tuh bagian dari proses yang sayangnya sering banget nggak diajarin cara ngatasinnya. Yuk kita luruskan dulu satu hal yang paling penting. Ini sama sekali bukan soal Anda malas, bukan soal Anda kurang disiplin, apalagi nggak cukup pintar. Stop, berhenti menyalahkan diri sendiri. Masalah yang sebenarnya itu jauh lebih simpel dan jauh lebih teknis daripada itu. Gini deh, bayangin Anda mau masak. Bahan-bahan paling top udah ada di depan mata. Sayuran segar, bumbu lengkap, alat masaknya canggih. Tapi, Anda nggak punya resep. Kira-kira bakal jadi masakan apa? Kemungkinan besar sih nggak jadi apa-apa, malah bikin pusing. Nah, catatan dan ringkasan jurnal Anda itu adalah bahan-bahannya. Yang Anda butuhkan sekarang cuma satu, resep buat meraciknya jadi tulisan. Oke, mari kita mulai dengan resep yang pertama dan paling fundamental. Anggap aja ini fondasi buat ngebangun tulisan Anda dari nol. Namanya simple banget, metode satu paragraf. Aturannya gampang banget, dan ini kuncinya. Lupakan dulu target nulis puluhan halaman, buang jauh-jauh pikiran itu. Fokus kita sekarang cuma ini, satu jurnal yang sudah Anda baca, kita sulap jadi satu paragraf utuh. Udah, itu aja, sesimpel itu. Terus gimana caranya? Gampang, kita pakai struktur. Setiap paragraf yang Anda buat dari satu jurnal itu cuma perlu 4 elemen ini. 1. Topiknya apa sih? 2. Tujuannya apa? 3. Metodenya gimana? Dan 4 yang paling penting, temuannya apa? Udah, 4 kalimat itu aja. Nggak usah lebih, nggak usah kurang. Biar lebih gampang lagi nih, pakai aja template ini. Langsung contek. Anda tinggal isi titik-titiknya berdasarkan jurnal yang lagi Anda pegang. Ini tuh kayak kerangka yang maksa kita buat fokus ke informasi paling penting dan langsung mengubahnya jadi kalimat. Praktis banget. Tuh kan, cuma dengan ngikutin resep tadi, dari satu jurnal aja, Anda sekarang udah punya sesuatu yang nyata di dokumen Anda. Halaman yang tadinya kosong, sekarang udah ada isinya. Anda udah punya satu paragraf yang solid. Ini kemenangan kecil, tapi percayalah, ini penting banget buat mental kita. Dan ingat ya, paragraf pertama ini nggak harus sempurna. Sama sekali nggak. Mungkin bahasanya masih kaku, mungkin kalimatnya agak aneh. Nggak apa-apa, biarin aja dulu. Poin utamanya adalah Anda sudah berhasil memulai. Perkara poles-memoles biar bagus, itu urusan nanti. Yang penting mesinnya udah jalan. Oke, katakanlah Anda udah berhasil bikin beberapa paragraf pakai metode tadi. Keren. Tapi, biasanya muncul masalah baru. Gimana cara nyambungin paragraf-paragraf ini biar jadi cerita yang utuh? Nah, ayo kita bahas resep berikutnya. Anda mungkin lagi ngeliatin tulisan Anda dan ngerasa, kok ini kayak kumpulan potongan-potongan info ya? Paragraf 1 sama paragraf 2 kayak nggak nyambung. Rasanya kayak 50 terpisah yang nggak ada jembatannya. Ini nih titik rawan kedua yang bikin orang sering mentok lagi. Dan jujur aja, ini momen yang krusial. Banyak banget mahasiswa yang nyerah di tahap ini. Bukan karena kurang bahan, tapi karena bingung gimana cara nyambunginnya. Padahal solusinya itu ada di depan mata. Dan super simple, kita cuma butuh alat yang namanya kata atau frasa penghubung. Anggap aja kata-kata ini tuh lem super buat tulisan Anda. Kata-kata sederhana kayak sejalan dengan ini, atau namun, atau selain itu, ini punya kekuatan magis. Mereka bisa mengubah kumpulan ringkasan jadi sebuah argumen yang mengalir. Tiba-tiba penelitian yang satu jadi ngobrol sama penelitian yang lain. Coba deh bayangin, penelitian A menemukan X, namun penelitian B menemukan Y. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian C justru menunjukkan Z. Hal ini mendukung temuan dari penelitian A. Tuh kan? Tiba-tiba tulisan Anda jadi punya alur cerita. Ini bukan lagi kumpulan fakta, tapi udah jadi sebuah narasi. Inilah inti dari bab 2. Oke, paragraf udah ada, jembatannya juga udah ada, jadi tulisannya mengalir. Sekarang ada satu langkah terakhir, satu bahan rahasia yang bakal mengubah tulisan Anda dari sekedar rangkuman jadi sebuah analisis yang tajam. Yap,
Bahan terakhir dan yang paling penting itu adalah suara Anda sebagai penulis. Setelah Anda memaparkan beberapa penelitian, sekarang giliran Anda yang naik panggung. Anda yang kasih komentar, Anda yang menarik benang merah. Inilah yang membedakan tulisan skripsi Anda dari sekedar hasil mesin perangkum otomatis. Caranya gimana? Gampang banget. Setelah Anda bahas 2 atau 3 penelitian, coba deh selipkan kalimat ajaib kayak gini. Dari berbagai penelitian tersebut menjadi jelas bahwa, atau pola yang muncul dari beberapa studi ini adalah. Kalimat simpel ini menunjukkan kalau Anda bukan cuma ngelaporin, tapi Anda juga mikir dan menganalisis. Nah, ini dia perubahan mindsetnya. Sebelumnya, Anda mungkin merasa cuma jadi kolektor fakta, ngumpulin info dari jurnal-jurnal. Sekarang, dengan metode ini, Anda udah bertransformasi. Anda jadi seorang arsitek narasi yang membangun sebuah cerita dan argumen yang kuat dari kepingan-kepingan informasi itu. Cukup teorinya, sekarang waktunya praktek. Saya mau Anda benar-benar lakuin sesuatu yang nyata setelah pembahasan ini selesai. Siap? Tolong jangan pikirkan soal nulis 1 bab penuh. Lupakan target besar itu dulu. Tugas Anda hari ini simpel banget. 1. Ambil 1 aja jurnal dari tumpukan Anda. 2. Tulis 4 kalimat pakai template tadi. 3. Jadikan itu 1 paragraf. Udah, selesai. Besok, ulangi lagi. Santai aja, pelan-pelan. Saya mau Anda benar-benar resapi kalimat ini. Semua kesulitan Anda dalam menulis itu bukan cerminan kemampuan Anda. Sama sekali bukan. Itu cuma cerminan bahwa Anda mungkin belum pernah diajari resepnya, metodenya, langkah-langkah praktis yang bisa diikuti. Itu saja masalahnya. Jadi intinya apa? Nulis bab 2 itu bukan soal pintar atau enggak, tapi soal tahu caranya, tahu langkah kecil apa yang harus diambil. Jadi lupakan target harus jadi bab yang sempurna hari ini. Tugas Anda jauh lebih kecil dan jauh lebih mungkin untuk dicapai. Cukup mulai dengan 1 paragraf. Karena dari 1 paragraf itulah semuanya akan dimulai.